Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Idzan. Saya Muhammad Isfara Ramadan. Saya Muhammad Renaldi. Saya Muhammad Maruf. Saya Niken Nurhayani Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peran BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu COVID-19 telah membawa ketidakpastian terhadap perekonomian nasional dan global. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu PEN, salah satunya dengan melibatkan badan usaha milik negara, BUMN, telah berkontribusi untuk perekonomian nasional melalui pengeluaran operasional dan capital expenditure-nya. Pengeluaran tersebut menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi dan investasi, yang akan meningkatkan demand dan mendorong perputaran ekonomi nasional. BUMN berperan sebagai agen of value creator dan agen of development. Sebagai agen of value of creator, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara. Sebagai agen of development, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional, termasuk dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Peran BUMN di atas adalah untuk mendorong dunia usaha berputar yang angkat meningkatkan supaya sekaligus demand bahan baku menjalankan perannya secara maksimal dan prudent, dan dunia usaha memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. BUMD adalah salah satu badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah penguasaan pengelolaan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar seluruh modal dari BUMD dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD merupakan salah satu pilar ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi ekonomi tersebut seperti pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pelayanan publik, dan pemberian dividen kepada pemerintah daerah. Seperti contohnya, BUMD perbankan harus melihat mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya di sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan peran serta fungsi BUMDes dalam sinergitas untuk mendorong perekonomian Republik Indonesia. BUMDes berperan dalam mendukung Kementerian Ekonomi Desa. Peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap Kementerian Ekonomi Desa. Peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan asli desa. Peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Dan juga peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan pengelolaan potensi desa. Dan di sini juga telah ditemukannya secara nyata sinergitas yang berjalan dari BUMDes, yaitu beberapa langkah dalam mendukung pola sinergitas yang telah diterapkan antara BUMDes dan UMKM desa. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan pihak-pihak lain. Salah satunya adalah perguruan tinggi dengan melalui program pengabdian masyarakat. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini dibutuhkan khususnya dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen BUMDes, serta UMKM dalam memperluas akses dan modal pemasaran produk UMKM. Sehingga diharapkan dengan adanya sinergitas BUMDes, UMKM, dan perguruan tinggi akan meningkatkan masyarakat di desa. Dengan terwujudnya sinergitas antara lembaga, maka terwujudlah iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan bagi pelaku UMKM desa. Kedepannya, pemerintah daerah bisa turut serta berpartisipasi melalui perumusan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM dan BUMDes. Selain kebijakan, pemerintah juga harus bisa membantu BUMDes dalam memediasi antara UMKM dan penyedia modal sehingga kebutuhan permodalan UMKM bisa terpenuhi. Kelebihan BUMN bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta. Sebab jenis usaha tersebut mungkin saja tidak menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. 3. Punya sumber perdana relatif lebih besar dari swasta. Yang keempat, jauh dari monopoli pihak swasta. Yang kelima, mudah adanya kerjasama baik dengan koperasi swasta nasional atau swasta asing. Yang keenam, sarana serta prasarana umum difasilitasi oleh negara. Adapun kekurangan dalam BUMN yaitu 1. Sering mengalami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi.
Yang kedua, apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Yang ketiga, BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah. Meski belum ada perbaikan dalam sisi manajemen, maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasar kekuatan keuangan, bahkan sering membebani keuangan negara. Yang keempat, monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Yang kelima, BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Tentang BUMD, kelebihan BUMD yaitu meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk karena memperoleh subsidi dari pemerintah. Pengelolaannya oleh tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat. Dalam pengumpulan modal tidak sukar karena modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun kelemahan dalam BUMD yaitu sering terjadi perselisihan antara direksi. Yang kedua, maju mundurnya tergantung kebijakan menteri yang bersangkutan, sering kekurangannya likuiditas, sering pengurus BUMD adalah kolega para pejabat pemerintah daerah. Adapun yang terakhir yaitu kurang cepat dalam mengambil keputusan. Ini kan tentang keunggulan BUMDes. BUMDes yaitu dapat meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, mengoptimalkan desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Yang ketiga, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Yang keempat, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan solusi agar terwujudnya sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes, yaitu melakukan pembenahan konteks agar BUMN, BUMD, dan BUMDes menjadi lokomotif baru perekonomian nasional. Harus dibuat beberapa langkah, yaitu 1. Menyangkut nilai ekonomi dan sosial Indonesia harus ditingkatkan terutama di sektor ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. 2. Menginovasi model bisnis. Jika ingin menginovasi model bisnis, maka diperlukan pembangunan ulang sistem melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, dan mempertimbangkan kebutuhan. 3. Harus menguasai teknologi agar dapat menjadi pemimpin di bidang kepemimpinan teknologi atau memimpin secara global di sekitar teknologi strategis. 4. Membuat roadmap kerjasama antara perusahaan BUMN, BUMD, dan BUMDes yang bertujuan agar lingkungan bisnis yang sehat dan terus berkembang. Melajulah sebuah rangkaian kereta bernama Indonesia Incorporation yang bermesin utama lokomotif BUMN dan menarik sejumlah gerbang eksekutif milik swasta, BUMD, dan BUMDes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.